Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah siang hari ini kita dapat berjumpa dan bertemu kembali di Masjid Raya Universitas Borobudur dalam keadaan sehat walafiat. Beruntung kali ini saya melanjutkan materi minggu lalu, Bapak. Kita sudah masuk ke bab najis. Minggu lalu sudah kita rampungkan klasifikasi air. Minggu lalu masih ingat Pak bahasan kita soal lalat Pak? Mudah-mudahan bermanfaat. Hari ini kita lanjutkan dengan apa itu najis. Najis itu merupakan lawan dari suci. Ada dua macam najis yang dijabarkan di buku ini, yaitu najis hakiki dan najis maknawi, Pak. Gampang ngingetinnya, kalau najis hakiki itu ya najis yang bendanya, kotorannya yang menghalangi sahnya sholat. Itu seperti darah dan kencing. Kemudian kalau najis maknawi yaitu hadas. Jangan lupa yang pengertian hadas kemarin yang minggu lalu. Kalau lupa boleh buka lagi YouTube-nya Pak. Jangan lupa di like dan subscribe. Oke. Nah, untuk hukum najis ini ya dapat dihilangkan dengan cara berwudu atau mandi ya. Nah, apa jenis-jenis najis yang penting untuk diketahui? Yang pertama, kencing dan kotorannya manusia. Kemudian termasuk di dalamnya kencing dan kotorannya hewan. Itu najis. Kencing itu najis. Secara ilmiah pun sudah dibuktikan ya bahwa kencing itu kotoran dan membawa bakteri Pak di dalam kencing tersebut karena merupakan ampas yang dibuang oleh tubuh. Nah, kalau bicara kencing ini najis Pak, ini ada, kalau saya bilang boleh perdebatan tapi juga bukan, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu juga buat kita. Bagaimana dengan sperma? Nah, ini seru, menarik. Menurut Pak Haji, sperma najis bukan? Najis? Tidak. Ada yang bilang sperma itu najis? Nah, mari kita bahas sedikit ya. Nah, bahas sedikit. Nanti kesimpulannya silahkan disimpulkan sendiri. Kalau suatu benda terkena kencing, benda itu jadi najis. Logikanya gitu kan Pak. Air di dalam gelas, air mutlak, suci, ketetesan kencing, air itu jadi najis tidak? Najis. Oke, ini saya arahkan dulu logika kita. Misalnya suatu benda, bukan air ya, benda, apa? Pulpen misalnya, terkena kencing, pulpen itu jadi najis kan Pak? Kalau kita pegang, kita pun ikut najis. Kesimpulannya semua yang kena najis akan jadi najis. Sampai di sini paham Pak dan sepakat. Tapi bagaimana dengan sperma? Karena sperma ini keluarnya sama-sama dari
saluran yang sama dengan kencing. Makharajul bauli, tempat keluarnya kencing. Ya. Untuk menjawab ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa At-Tirmizi dan Ibnu Majah, yaitu bunyinya an Umar ibnu Maimun an Sulaiman ibnu Yasal qala sa'altu Aisyah anil mani yusibut thawaba. Dari Amr bin Maimun, dari Sulaiman bin Yasar, ia berkata, sa'altu Aisyah, aku pernah bertanya kepada Aisyah, anil mani, tentang hukum air mani yang terkena pakaian, yusibus thawba, yang terkena pakaian. Faqalat, Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kuntu aghsiluhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mencuci dari pakaian Rasulullah. Ya. Fayakhruju ila shalah. Kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke masjid untuk sholat. Wa atharul ghusli fi thawbihi biqaul ma'i. Sedangkan bekas cucian tersebut masih tetap ada di pakaian beliau, yaitu dua warna yang berbeda. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa sperma mani itu suci, karena Rasul begitu di pakaiannya tadi menempel, cukup dibersihkan terus langsung keluar sholat. Ini hadis ini lumayan populer. Di satu sisi, kenapa sperma itu suci? Karena sperma ini asal muasal penciptaan manusia yang dimuliakan. Loh, ini kan tapi keluarnya dari saluran yang sama dengan kencing. Logikanya tadi, Pak. Kena kencing, kena air, airnya jadi najis. Kena pulpen, kita pegang pulpennya jadi najis. Tapi mengapa sperma tidak? Nah, ini jadi perdebatan bahkan di zaman Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i sampai dimaki-maki, sampai dibilang laukanal maniyu tahiran lakana fi makhrajihi ma yunajjisu. Kalaupun mani itu suci, kata laukanal maniyu tahiran, kalau mani sperma itu suci, lakana fi makhrajihi ma yunajjisu, tapi kalau keluar dari tempat yang tersentuh najis jadi najis. Sampai Imam Syafi'i marah-marah. Beliau waktu itu sampai mengungkapkan bahwa di surah Al-An'am ayat 145 berbunyi yang tadi saya bacakan, maaf, surah Al-Ahzab ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim yang tadi di awal saya bacakan, an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Artinya Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dan dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Jadi kalau Rasul sudah mencontohkan dan Rasul tidak menganggap itu najis, ya sudah. Jangan kita bikin aturan sendiri gitu, kata Imam Syafi'i saat itu. Sampai Imam Syafi'i itu dijuluki sampai dengan kasus ini ya Pak, dijuluki Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Poinnya apa? Ya sudah, kita ikuti Nabi. Perbuatan Nabi itu yang tidak jadikan contoh. Ya. Jelas-jelas dikatakan di Al-Ahzab ayat 6 ini bahwa perkataan dan perbuatan Nabi itu lebih utama. Jadi dengan dasar ini sperma itu tidak najis. Janganlah kita bikin kias, ingat Pak, kias, bahasan kias. Jadi menetapkan hukum berdasarkan kemiripannya. Dulu waktu kita bahas soal kias, contohnya yang narkoba itu Pak. Di Al-Quran kan memang tidak ada daun yang memabukkan, tapi karena mirip dengan khamr dan dampaknya bagi kesehatan tidak baik, jadi
terjadilah qiyas. Qiyas itu seperti ijma, Pak. Ya. Terjadilah qiyas, diputuskan narkoba itu haram, tapi sperma tidak, karena mengikuti apa yang dihadiskan dan diriwayatkan oleh Aisyah itu. Gitu. Tapi jangan salah, meskipun sperma itu suci, tidak najis, ada cairan lain, Pak, yang keluar sama di saluran yang sama, yaitu namanya mazi dan wadi. Mazi dan wadi ini justru najis. Nah, jadi kalau ini, maaf saya mencontohkan ustaz saya waktu saya belajar ya. Jadi ini zakar gitu ya. Kalau kita ngomongnya apa bahasanya? Foreplay ya. Sebelum kita melakukan itu biasanya ada pelumas yang keluar. Dia tidak muncrat, Pak. Itu pelumas, itu namanya cairannya disebutnya mazi. Dia hanya keluar pada saat kita terangsang. Ya. Itu najis. Tapi begitu kita melakukan hubungan suami istri, keluar sperma, itu tandanya bisa dengan muncrat atau bisa dengan saat mimpi basah ya, Pak. Itu spermanya tidak najis. Lalu apa yang disebut dengan wadi? Kalau di buku ini didefinisikan wadi adalah cairan berwarna putih yang keluar agak keruh dan hangat. Ia keluar setelah kencing dan biasanya setelah membawa barang-barang berat, Pak. Nah, hukum wadi sama dengan kencing, juga najis. Nah, itu silakan dibedakan. Jadi bapak-bapak yang baru tahu hari ini, hukum sperma itu adalah suci. Sperma itu suci. Tadi hadisnya yang tadi, dan sudah di Imam Syafi'i ya mengatakan bahwa itu pun suci. Jadi tidak berlaku qiyas di sini. Ya, sepakat bapak-bapak ya. Sperma itu adalah suci. Lanjut. Lalu bagaimana dengan muntah? Ya. Muntah itu sesuatu yang keluar dari lambung melalui mulut, sudah jadi di lambung ya, Pak, sudah masuk lambung, sudah bercampur dengan asam lambung. Walaupun bentuknya masih belum hancur, masih berbentuk makanan, masih utuh. Ketika muntah itu najis. Beda kalau keluarnya masih di dada atau di kerongkongan. Nah, ini fikih itu sampai segitu, Pak, diaturnya. Jadi baru makan, mungkin enek atau keselak, keluar, jatuhnya tidak najis. Ya. Kemudian air yang keluar dari mulut orang sedang tidur. Iler, Pak. Ya, air iler itu najis. Apabila air itu berubah warnanya, mungkin tercampur dengan darah. Biasanya kalau orang yang punya gusi, kelainan gusi, Pak, yang darahnya selalu mengalir darah dari gusi, ketika ilernya berwarna, Pak, nah itu jadi najis. Tapi kalau tidak berubah, air itu suci. Nah, itu bedakannya itu sampai diatur seperti itu, Pak. Ya. Disepakati untuk najis yang pertama ini adalah kencing dan kotorannya, baik dari manusia dan hewan, itu semua najis. Ya. Tapi ada, walaupun keluar dari saluran yang sama, yaitu sperma itu suci. Karena itu adalah awal penciptaan manusia, dan juga ada riwayat yang Rasul tadi langsung sholat. Bisa dipahami Bapak-bapak sampai di sini? Mudah-mudahan tidak menjadi perdebatan. Kemudian jenis najis yang kedua yaitu darah yang mengalir. Wah, ini sudah 14 menit nih bahas ini ya, bahas nomor 1. Darah yang mengalir itu najis, baik darah yang keluar dari manusia maupun dari hewan. Dasarnya di surah Al-An'am ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa an yakuna maitatan aw dama masfuhan aw lahma khinzir. Khinzir ini babi.
Ngomongnya biasa aja Ji. Babi. Ya. Artinya darah yang mengalir atau daging babi karena semua itu kotor. Ya. Maitatan itu bangkai, ya, maitatan bangkai, audama masfuhan atau darah yang mengalir, aulahmun, lahma itu daging khinzir, daging babi. Karena semua itu kotor. Nah, terdapat pengecualian. Nah, ini penting. Najis yang darah tapi suci, Pak. Yaitu dua, hati dan limpa. Nyebutnya limpa atau limfa. Limpa ya. Bahasa Indonesia limpa. Itu berdasarkan hadis uhillat lakum maitatani wa damani. Dihalalkan untuk kalian dua bangkai dan dua darah. Fa ammal maitatani, adapun dua bangkai itu yaitu falhut wal jarad, yaitu ikan dan belalang. Wa ammad damani, dan adapun dua darah yaitu fal kabid wat tihal, yaitu hati dan limpa. Sampai di sini ya Pak. Dua jenis najis, kencing dan kotorannya baik dari manusia maupun hewan kecuali sperma. Ya. Kemudian darah yang mengalir najis kecuali darahnya hati dan limpa. Nah, sekarang bapak-bapak yang baru tahu bahwa dari saluran zakar itu ada jenis-jenis cairan tadi, ada mani, ada mazi, ada wadi. Maninya suci, mazinya najis, wadinya najis. Ya. Semoga bertambah ilmunya. Demikian bapak-bapak, untuk hari ini kita lanjutkan lagi ke minggu depan. Jenis-jenis najis lainnya, ada bangkai, ada anggota tubuh yang terputus, dan ada lagi jenis-jenis najis yang sering kita dengar waktu madrasah dulu Pak. Mughalladzah, mutawassithah, mukhaffafah ya. Itu nanti menggolongkan bagaimana cara membersihkan dan mensucikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semata-mata balighu anni walau ayat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.